Indonesia menyimpan kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah mengenai permainan tradisional. Kali ini, yang akan dibahas adalah permainan tradisional yang sangat seru untuk dimainkan bersama teman, yaitu petak umpet. Seperti apa sih latar belakang lahirnya permainan tradisional ini? Lalu, bagaimana cara bermain petak umpet? Yuk, simak penjelasannya. Petak umpet adalah permainan luar ruangan populer yang melibatkan minimal dua pemain yang ditandai dengan tindakan mencari dan bersembunyi. Dalam permainan ini, satu pemain berperan sebagai pencari dan memulai dengan menghitung sampai angka tertentu, sementara peserta lainnya mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Nama permainan ini berbeda-beda di setiap daerah. Bagi masyarakat Jawa, permainan ini dikenal dengan nama delikan dan petekong. Sementara itu, bagi masyarakat Sunda, nama lain petak umpet adalah ucing sumput. Masyarakat Aceh mengenal permainan ini dengan sebutan pet-pet. Lalu, di Banjarmasin, permainan petak umpet memiliki nama lain, ajakan tungkup. Masyarakat Sumatera Utara menyebut permainan ini dengan istilah alip berondok. Meski populer di kalangan anak-anak Indonesia, petak umpet sebenarnya bukan berasal dari negara kita. Permainan ini diyakini berasal dari Yunani. Bukti klaim ini dapat ditemukan dalam tulisan seorang novelis Yunani bernama Julius Pollux pada abad kedua sebelum Masehi. Dalam karyanya, Pollux menyebutkan sebuah permainan bernama Apodraskinda, yang sangat mirip dengan petak umpet. Dia tidak hanya menyebutkan nama permainannya, tetapi juga memberikan penjelasan rinci tentang aturannya dan bagaimana permainan itu dimainkan. Kini, permainan ini menjadi permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kemendikbudristek, telah mengakui permainan ini sebagai warisan budaya tak benda. Permainan dimulai dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang akan berperan sebagai si pencari, yang bertanggung jawab untuk mencari teman yang bersembunyi. Si pencari itu kemudian menutup matanya atau berbalik dan menghitung sampai 10. Sementara itu, pemain lain berebut mencari tempat persembunyian yang cocok. Biasanya, si pencari memposisikan diri menghadap ke dinding, pohon, atau benda lain untuk mencegahnya mengamati teman-temannya saat bersembunyi. Begitu mereka selesai menghitung, si pencari mulai mencari semua pemain yang tersembunyi. Dalam permainan petak umpet, ketika seorang pemain ditemukan, si pencari akan meneriakkan hong. Diikuti dengan nama mereka. Pemain yang ditemukan kemudian harus meninggalkan tempat persembunyiannya dan tetap berada di dekat orang yang menemukannya. Mengamati permainan sampai semua pemain yang tersembunyi ditemukan. Ketika si pencari menemukan seseorang bersembunyi, mereka harus segera kembali ke benteng yang ditunjuk sambil mengumumkan nama orang yang mereka temukan. Apabila pemain yang bersembunyi dapat menyentuh benteng sebelum si pencari, mereka tidak akan menjadi si pencari pada permainan selanjutnya. Pemain yang sembunyi lainnya juga dapat menyentuh benteng agar tidak menjadi si pencari, selama mereka tidak tertangkap oleh si pencari. Jika mereka berhasil menyentuh benteng, semua teman yang sebelumnya ditemukan oleh si pencari dibebaskan. Artinya, pemain yang ditangkap dianggap seolah-olah tidak pernah ditemukan. Yang berarti si pencari harus menghitung ulang dan memulai permainan lagi. Permainan berakhir ketika semua pemain telah ditemukan. Orang pertama yang ditemukan kemudian berperan sebagai si pencari berikutnya. Esensi utama dari permainan ini adalah untuk bersenang-senang dan berekreasi. Permainan ini juga digunakan sebagai metode pengajaran kemampuan berhitung pada anak dan untuk bermain kerjasama dalam tim dengan temannya. Bermain petak umpet dapat membantu anak saling bersosialisasi karena setiap anak akan saling berinteraksi untuk memenangkan permainan. Selain itu, permainan ini juga melatih pemainnya untuk kreatif, terutama dalam bersembunyi tanpa diketahui oleh pemain lawan. Permainan ini bisa melatih kecerdasan, kecermatan, dan kejelian kepada pemain yang ditugaskan untuk mencari pemain lain yang bersembunyi.
Secara jasmani, petak umpet akan menjadikan pemainnya lebih kuat dan tangkas. Demikian informasi terkait permainan tradisional petak umpet. Semoga permainan ini bisa dilestarikan sehingga anak-anak Indonesia bisa mengambil manfaat dari permainan ini. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat silahkan like dan share, serta jangan lupa subscribe-nya supaya senantiasa memperoleh video terbaru dari channel ini.